Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to NV40 for Environment for All of Us. Mari bersama menjadi agen perubahan lingkungan. Mungkin jika kalian baru mengenal podcast kali ini, kalian berada di tempat yang sangat tepat. Karena Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan UPN Veteran Jawa Timur merilis podcast yang bernama NV40 dengan kepanjangan Environment 40 yang dibuat kolaborasi antara Departemen Riset dan Teknologi dengan Departemen Media dan Informasi. Sesuai dengan nama podcast kali ini, selama 40 menit ke depan, aku akan menemani kalian semua berbagi informasi yang menarik dan dikupas tuntas tentang lingkungan. Halo Sobat Lingkungan semua, dimanapun dan kapanpun kalian berada, apa kabar nih kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Untuk kalian yang mungkin saat ini sedang mengerjakan tugas kuliah, bersantai, atau berangkat ke suatu tempat, tetap ingat ya, kalian harus tetap mematuhi protokol kesehatan ya, dengan memakai masker, mencuci tangan, jaga jarak, dan lain-lain. Sambil beraktivitas, sambil dengerin podcast kali ini ya, karena di podcast kita ini bisa menambah pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Oh ya, sebelumnya ada pepatah nih, tak kenal maka tak sayang. Bener kan? Jadi, kenalin nih, aku Tiniza Adea yang biasa dipanggil Ines, mahasiswa Teknik Lingkungan UPN Veteran Jawa Timur yang akan menemani kalian semua pada podcast episode kali ini. Jadi, podcast kali ini membahas tentang renewable energy for better life yang sesuai dengan Sustainable Development Goals dari United Nations. Sebelumnya, apa sih energi terbarukan sendiri? Oke, jadi aku jelaskan sedikit ya. Jadi, energi terbarukan sendiri adalah energi yang berasal dari proses alam yang berkelanjutan, seperti tenaga surya, tenaga angin, arus air, dan lain-lain. Energi terbarukan sendiri juga sering disebut dengan energi yang bisa diperbarui terus-menerus dan tak terbatas, dan juga mampu dibuat kembali secara bebas. Berbeda dengan energi yang banyak dimanfaatkan sekarang seperti bensin, solar, oli, ataupun batu bara yang dapat habis. Dalam Sustainable Development Goals atau SDGs, energi terbarukan ini masuk ke 17 tujuannya karena diharapkan setiap negara berkembang mampu menyediakan dan memperluas infrastruktur energi besi di tahun 2030. Karena diharapkan ke depannya dapat menunjang pertumbuhan lingkungannya, baik dalam aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi masing-masing negara. Apalagi di Indonesia ini yang sangat kaya akan sumber energi terbarukan. Energi terbarukan sendiri di Indonesia itu ada banyak loh, antara lain ada tenaga matahari atau yang dikenal dengan tenaga surya, ada energi air, tenaga angin, dan lain-lain. Tetapi sayangnya pemanfaatan energi bersih di Indonesia ini masih kurang maksimal, teman-teman. Oke, untuk membahas permasalahan kali ini, aku nggak berbicara sendirian nih. Kali ini akan ada pembicara yang sangat mumpuni tentang pembahasan kali ini yang akan memberikan informasi yang menarik ke pendengar podcast kali ini, yaitu ada Bu Ausi Amalia STMSC. Selamat pagi, Bu Ausi. Selamat pagi Mbak Ines, terima kasih ya sudah mengundang saya pada pagi hari ini. Iya Bu, terima kasih juga sudah menyempatkan waktunya untuk ke NV Podcast ini ya Bu ya. Oke, jadi aku izin bacakan CV singkat Ibu Ausi terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi beliau adalah salah satu dosen teknik lingkungan UPN Veteran Jawa Timur. Beliau lulusan S1 di Institut Teknologi 10 November, lalu melanjutkan S2-nya di National Cheng Kung University di Taiwan. Kemudian beliau juga banyak melakukan penelitian, yaitu salah satunya ada penelitian yang berjudul tentang analisis dampak lingkungan dengan pendekatan life cycle assessment di industri semen. Lalu beliau juga banyak mengikuti pengabdian masyarakat, yang salah satu judulnya pengabdian masyarakatnya adalah pemanfaatan rumah biakan Black Soldify BSF untuk mengolah sampah organik rumah tangga di Desa Mojokumpul, Kecamatan Kemelagi, Kabupaten Mojokerto. Langsung saja, saya sudah terhubung dengan Bu Ausi. Selamat pagi Bu Ausi, bagaimana kabar Ibu hari ini? Semoga tetap sehat selalu ya Bu ya. Selamat pagi Mbak Ines, Alhamdulillah sehat.
Semoga Mbak Ines juga sehat-sehat ya. Iya, amin Bu. Semoga tetap sehat ya Bu di kala pandemi yang masih belum berakhir ini. Ya, sudah 2 tahun nggak kerasa ya, nggak kemana-mana, di rumah aja bosen ya. Iya Bu. Oke, mungkin dari pendengar ini sudah penasaran nih Bu untuk bahasan kali ini tentang energi bersih. Jadi karena sudah saya jelaskan sedikit tadi tentang energi terbarukan, nah menurut Bu Ausi ini hal apa saja sih yang menjadi penyebab terbesar kurangnya efisiensi pemanfaatan energi bersih ini dan dampak apa dampak penggunaan energi bersih ini terhadap kehidupan di bumi ini, Bu? Oke, jadi seperti yang tadi sudah Mbak Ines jelaskan ya tentang apa itu energi bersih ya. Jadi memang energi bersih ini termasuk atau kata lainnya adalah energi yang terbarukan ya. Jadi kita bisa mendapatkan energi-energi itu secara alami dan memang tidak akan habis, istilahnya seperti itu ya. Nah, sebelumnya kita harus tahu nih, di Indonesia ini itu punya target apa sih terkait energi bersih terbarukan. Jadi di negara kita ini sebenarnya memiliki target besar 23% dari total produksi energi nantinya di tahun 2025. Ya, jadi di 2025 ini kita harus targetnya adalah 23% tuh kita sudah mempunyai energi bersih terbarukan. Tetapi untuk menuju ke arah 23% ini itu tidak mudah. Karena selama ini untuk pemanfaatannya kita bisa bilang masih tergolong kecil ya pemanfaatannya. Padahal potensi energi terbarukan di negara kita itu sangat melimpah ya. Jadi untuk mencapai target ini sebenarnya dari Kementerian ESDM ya, kementerian yang memang berurusan terkait energi begitu, itu sudah menyatakan bahwa kita memerlukan investasi sebesar 36,95 miliar dolar US pada tahun 2020. Dan diharapkan ini akan tercapai investasi sebesar 2 miliar dolar AS di tahun 2020. Ya, jadi kalau keseluruhannya kalau kita ingin 23% itu tercapai, kita butuh 36,95 miliar. Nah, tapi di tahun ini di tahun 2020 tahun lalu tuh diharapkan sudah ada sebesar 2 miliar dolar AS. Tetapi untuk tren di tahun ini itu menunjukkan bahwa target investasi yang 2 miliar itu terancam tidak tercapai karena ya kita tahu ya sekarang kondisi pandemi begitu ya. Jadi investasi, perekonomian semua itu berantakan ya gitu. Jadi membuat pembuatan proyek pembangkit listrik untuk energi terbarukan ini itu menjadi kesulitan ya. Sehingga kalau misalkan kita bicara di Indonesia untuk yang menyebabkan kurangnya efisiensi pemanfaatan energi itu ada beberapa hal di sini yang bisa kita lihat ya untuk ininya. Penyebabnya yang pertama itu adalah demand atau permintaan dari konsumen itu masih relatif rendah ya. Karena memang untuk pemenuhan saat ini kebutuhan energi di Indonesia untuk dari segi listrik, transportasi dan industri itu kita masih banyak bergantung pada energi fosil ya. Jadi seperti bensin, solar, batu bara yang memang saat ini memang masih tersedia secara luas dan lebih murah karena adanya subsidi harga dari pemerintah ya. Lalu dengan adanya subsidi harga dari pemerintah untuk energi fosil ini ya sehingga membuat harga energi fosil ini menjadi lebih rendah ya. Tetapi kita harus melihat dampak dari penggunaan energi fosil ini ya. Dengan kita masih menggunakan energi fosil, maka kita tidak bisa mengesampingkan atau kita masih harus memperhatikan lingkungan ya karena dampak dari energi fosil itu sendiri. Nah, di sini karena tadi adanya subsidi energi fosil, maka untuk energi terbarukan ini itu belum bisa berkompetisi
dengan harga energi fosil yang bersubsidi ini. Jadi harganya akan jauh lebih tinggi kalau misalkan ada energi bersih terbarukan ini. Ya, sehingga dia tidak bisa berkompetisi, jadi masyarakat lebih akan memilih harga yang lebih murah tadi, ya, yaitu energi fosil. Jadi kalau misalkan kita bicara berdasarkan data ya, jadi di sini ada data yang bisa diperoleh dari di International Renewable Energy Agency atau singkatannya adalah IRENA. Itu untuk biaya pendirian infrastruktur pembangkit energi bersih terbarukan ini sebenarnya terus menerus turun dari tahun ke tahun. Jadi sebagai hasil dari respon teknologi yang semakin berkembang dan permintaan yang semakin tinggi. Ya, jadi jika kita lihat sekilas untuk biaya infrastruktur yang menurun itu alangkah lebih baiknya diikuti oleh peningkatan minat investor di sektor energi bersih terbarukan. Tapi kenyataannya ya untuk faktor pembiayaan energi bersih ini tuh tidak sesederhana itu ya. Meskipun biaya pendirian pembangkit dari energi bersih terbarukan ini sudah semakin menurun ya, tetapi biaya pembangunan untuk infrastruktur PLTU, pembangkit listrik tenaga uap yang menggunakan batu bara, untuk sampai saat ini tuh jauh lebih rendah dibandingkan kalau kita ingin membangun pembangkit listrik BT ini, begitu ya. Jadi seperti itu. Selain itu juga untuk investor ya, jadi kebijakan dari pemerintah pun juga dinilai masih kurang mendukung untuk kita menuju atau mengganti energi fosil itu dengan energi bersih terbarukan. Ya. Jadi di sini kebijakan di negara kita masih belum dinilai kondusif oleh para investor yang nantinya akan menanamkan modalnya untuk membangun pembangkit energi terbarukan ya, karena di sini salah satunya itu permasalahan terkait kebijakan itu adalah minimnya insentif untuk pengembangan dan dinamika perubahan kebijakan seperti itu. Ya, itu kalau dari segi kebijakan ya dari pemerintah. Ada lagi dari segi kapasitas sumber daya manusianya. Ya, jadi jadi saat ini dalam proses pemeliharaan dan perawatan itu kan memang butuh ya kapasitas sumber daya manusia yang memadai. Nah, di negara kita ini masih belum ada sumber daya yang bisa memadai seperti itu. Jadi seperti itu Mbak Ines untuk batasan-batasan kenapa kok di negara kita ini untuk efisiensi sumber daya alam yang terbarukan itu masih belum sepenuhnya terserap gitu. Oke Bu, berarti ini PR-nya pemerintah ini banyak banget ya Bu ya, ternyata selain kurang insentif, terus kita harus sumber dayanya juga kurang dan lain-lain ya Bu ya. Ya benar. Jadi tadi satu pertanyaan belum terjawab Bu, dampak penggunaan energi bersih ini terhadap kehidupan di bumi ini apa ya Bu ya, kalau boleh tahu? Oke, dampaknya ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita berbicara mengenai dampak itu pasti lebih ke arah sesuatu yang negatif begitu ya, yang buruk ya dampak itu. Tetapi kalau misalkan kita melihat dampak penggunaan energi bersih ini lebih mengarah ke sesuatu yang positif ya, karena kalau misalkan kita menggunakan energi bersih terbarukan ini untuk polusi lalu efek gas rumah kaca itu akan jauh lebih berkurang ya. Nah, di sini tetapi selain dampak positif yang besar tadi, memang ada sedikit lah dampak-dampak negatif yang memang harus diperhitungkan. Tetapi memang dampak negatif ini sangat kecil efeknya dibandingkan dengan dampak positif yang kita dapatkan jika kita menggunakan energi bersih ini. Ya, jadi kalau misalkan saya akan menjelaskan dari dampak sosialnya dulu ya. Jadi kalau dampak sosialnya seperti yang tadi saya jelaskan, kalau kita menggunakan energi bersih itu pasti kita akan mendapatkan peningkatan kualitas lingkungan hidup
yang menjadi lebih sehat, ya. Lalu kemajuan dalam hal teknologi juga semakin maju, dan juga kita bisa membuka peluang bekerja, karena kan kita membangun suatu pembangkit baru di situ ya. Nah, tetapi kalau kita melihat ya sumber-sumber dari energi bersih ini kan tadi seperti air, angin, cahaya, ini kan memang banyak ya di negara kita, tetapi memang tidak semua daerah itu bisa mendapatkan energi terbarukan itu tadi, sehingga nanti dikhawatirkannya dampak negatifnya di sosialnya itu adalah akan menimbulkan ketimpangan sosial di wilayah-wilayah yang memang dia tidak memiliki sumber daya terbarukan itu tadi. Ya, itu dari segi sosialnya. Kalau secara ekonomi, ini untuk pemanfaatan sumber daya alam ini yang terbarukan ini dapat memberikan dampak yang besar, karena dengan adanya energi terbarukan ini pasti akan ada proyek pembangunan ya untuk pembangunan PLTA-nya atau dan lain sebagainya ya. Jadi di sini itu dengan adanya proyek pembangunan ini itu bisa meningkatkan lapangan kerja, menguntungkan supplier material, dan menghidupkan perekonomian secara bersamaan. Ya, jadi itu dari dampak ekonominya. Nah, untuk dampak lingkungannya, ya dampak lingkungannya sih lebih ke arah positif ya, Mbak Ines ya. Tadi kan saya sudah jelaskan bahwa polusi akan jauh berkurang, gas efek rumah kaca juga berkurang. Tetapi di sini kalau misalkan kita menggunakan sumber daya yang terkait dengan sinar matahari ya, cahaya matahari, berarti kan kita harus menggunakan solar cell ya. Nah, di sini untuk menyimpannya itu kita harus menggunakan baterai. Nah, nanti kalau baterai ini memang sudah masanya sudah habis, nah ini yang dikhawatirkan adalah limbah dari baterai itu sendiri, ya kan? Kalau misalkan sudah tidak digunakan, berarti akan berpotensi untuk menjadi pencemaran limbah B3. Maka daripada itu, kalau misalkan memang kita nantinya mempunyai pembangkit listrik tenaga cahaya, begitu ya, sinar matahari, maka perlu dipikirkan juga, perlu diberikan solusi untuk mendaur ulang baterai yang sudah tidak digunakan dari solar cell itu tadi. Nah, yang terakhir ini ada dampak jaringan. Jadi, kalau misalkan kita ingin memanfaatkan energi terbarukan, itu kita memerlukan jaringan yang berbeda dibandingkan kalau kita memanfaatkan energi konvensional atau energi dari PLTU itu, dari batu bara. Karena untuk energi terbarukan ini, seperti tenaga surya, air, dan angin, itu tergolong tidak stabil di dalam hal pasokan energi, ya, karena mengingat pasokan energinya bergantung pada iklim dan cuaca. Nah, tapi biasanya untuk tenaga surya maupun tenaga angin ini biasanya kita menggunakan jaringan yang dinamakan dengan jaringan off-grid atau di luar jaringan. Sehingga nantinya untuk pemanfaatannya itu akan jauh lebih maksimal. Dan pastinya untuk pembangunan jaringan yang off-grid ini itu dibutuhkan pembangunan jaringan yang berpotensi untuk meningkatkan biaya nantinya. Jadi dari 4 dampak tadi yang sudah saya jelaskan ya, dari dampak ekonomi, sosial, lingkungan, dan juga yang terakhir tadi adalah dampak jaringan, itu pemanfaatan energi terbarukan ini tetap perlu dilakukan, ya, mengingat kebutuhan akan energi di negara kita kan akan terus meningkat ya dengan meningkatnya jumlah populasi penduduk. Sebab dengan memanfaatkan energi terbarukan ini secara jangka pendek maupun jangka panjang, nantinya kita bisa menjaga pasokan energi listrik kita untuk tetap selalu terpenuhi. Seperti itu, Mbak Ines.
Iya Bu, berarti ini dampaknya tuh sangat besar dan kayak bermanfaat banget gitu ya Bu ya. Lebih Ya. banyak dampak positifnya daripada dampak negatifnya. Dampak negatifnya tadi hanya kayak di lingkungan akibat baterai dari solar system itu aja ya Bu ya. Yang pernah Ya. jadi sempat isu rame sih, saya pernah dengar isu itu dan rame pro kontra terhadap baterai yang jadi limbah B3 itu sih Bu. Ya. Tapi kalau misalkan kita bisa memanfaatkan limbah baterai itu dengan baik ya, kita bisa mencontoh ke negara Jepang ya, negara-negara maju yang memang dia sudah menggunakan solar cell sebelumnya. Jadi mungkin kita bisa lah, dampak negatif itu bisa kita minimalisasi seperti itu. Iya, tetap banyak dampak positifnya Ya. tetapan dari pemanfaatan energi bersih atau energi terbarukan ini. Nah, dari pertanyaan tadi kan sudah dapat disimpulkan bahwa dampaknya energi positif, dampak energi bersih ini lebih banyak positifnya ya Bu ya. Nah, jadi apa sikap Indonesia dalam menggunakan energi bersih ini dan aksi apa saja ya Bu yang udah di Indonesia lakukan nih? Kayak contohnya kebijakan atau regulasi apa terkait dengan energi bersih atau energi terbarukan ini di Indonesia? Oke, jadi mungkin saya akan memberikan contohnya di skala yang paling dekat dengan lingkungan kita ya. Jadi Iya Bu. istilahnya, oke, jadi misalkan nih ya Mbak ya, jadi kan yang paling dekat itu kan sesuatu kegiatan yang kita lakukan sehari-hari di rumah. Jadi ini saya berikan contoh dari penggunaan energi bersih terbarukan untuk memasak. Nah, memasak aja ini juga kita butuh energi terbarukan loh untuk memasak ini sehingga meminimalisasi pencemaran udara begitu ya. Jadi kalau misalkan menurut data dari BPS begitu untuk jenis bahan bakar yang untuk jenis bahan bakar memasak yang dominan digunakan di rumah tangga di Indonesia itu sekarang itu adalah LPG 72% dan kayu bakar sebesar 21%. Nah, LPG ini itu termasuk bahan bakar fosil yang lebih bersih ya jika dibandingkan dengan kayu bakar itu tadi ya. Sehingga di sini sebenarnya untuk program konversi minyak tanah ke LPG ya. Jadi kan karena selain kayu bakar kan biasanya kalau di daerah-daerah itu ya kan masih pakai ini ya minyak tanah ya. Nah, Iya. jadi program konversi minyak tanah ke LPG ya dari pemerintah ini sebenarnya sudah terbilang berhasil ya untuk mengurangi dari emisi yang dihasilkan begitu ya. Dan juga kita tahu ya untuk LPG pun sekarang juga sudah disubsidi oleh pemerintah ya untuk rumah tangga yang kurang mampu dengan LPG ukuran 3 kilo begitu ya. Jadi itu benar-benar untuk menekan penggunaan minyak tanah untuk memasak seperti itu. Nah, untuk dalam kerangka tujuan pembangunan berkelanjutan atau yang tadi Mbak Ines sempat bicarakan juga ya SDGs itu sebenarnya di negara kita pun di Indonesia itu sebenarnya ada salah satu target yang memang ingin dilakukan oleh pemerintah untuk memperluas jaringan gas kota atau sebutannya kita sebut sebagai Jargas. Jadi di sini Jargas ini fungsinya adalah dia untuk menyediakan akses energi bersih yang lebih merata kepada masyarakat. Tetapi untuk saat ini memang Jargas ini masih terfokus pada daerah perkotaan. Jadi mungkin kalau misalkan teman-teman di sini ya yang tinggal di daerah Surabaya Pusat begitu, karena saya memang ada rumah begitu ya di Surabaya Pusat itu untuk memasak itu sudah pakai gas dari yang PGN itu. Jadi sudah tidak perlu lagi membeli LPG dan lain sebagainya. Ini memang sudah dipasok gas dari pemerintah. Nah, itu salah satu langkah ya aksi dari pemerintah untuk mengurangi emisi itu tadi. Lalu juga mungkin kalau misalkan teman-teman ini memang dari teknik lingkungan pasti pernah mendengar adanya biogas ya. Biogas ini juga memang belum banyak ya dilakukan oleh pemerintah, digaungkan oleh pemerintah, tetapi sebagian besar masyarakat Indonesia sudah mulai beranjak atau mulai
menggunakan biogas ini, terutama di daerah Nusa Tenggara ya, mungkin di Indonesia bagian timur yang memang mereka komunitasnya memang peternak gitu, mereka sudah mulai menggunakan sampah atau apa ya, ini ya, kotoran hewan untuk dijadikan biogas seperti itu. Lalu kalau misalkan kita bicara dari sektor transportasi, itu kan tadi dari sektor yang paling dekat dengan kita ya Mbak Ines ya, dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah ini sekarang kita beralih ke sektor transportasi. Jadi kita tidak bisa memungkiri ya, karena kita manusia modern begitu ya, aktivitas kita itu pasti banyak memerlukan transportasi. Sehingga dengan penambahan jumlah penduduk, mobilitas kita yang semakin tinggi setiap harinya, sehingga konsumsi energi untuk sektor transportasi ini pun juga meningkat. Ya. Nah, di sini salah satu langkah atau aksi yang dilakukan pemerintah itu adalah mereka pada tahun 2018 begitu pemerintah ini mulai menerapkan kewajiban mencampur solar dengan biodiesel dari kelapa sawit ya. Jadi ini dinamakan sebagai B20 ya. Dengan komposisi 80 banding 20. Jadi 80 itu adalah solarnya dan 20-nya itu adalah dari biodiesel itu sendiri. Sehingga di sini memang masih banyak porsinya, masih lebih banyak solarnya ya. Jadi untuk kebijakan ini itu telah diterapkan untuk sektor transportasi sejak tahun 2016. Namun mandatorinya kemudian semakin lama diperluas untuk semua sektor. Ya, jadi pemerintah ini juga saat ini juga mulai sedang menguji bahan bakar nabati atau BBN ini yang lebih luas, jadi tidak hanya biodiesel ya, ada, jadi biasanya kita bilangnya biofuel ya, biofuel itu ada biodiesel lalu dan lain sebagainya ya, banyak. Jadi nantinya ini bahan bakar nabati ini akan digunakan sebagai pencampur dan pengganti bensin maupun aftur. Jadi untuk target pengembangan BBN ini itu targetnya dari tahun 2025 itu sampai mencapai 5%, seperti itu. Jadi mungkin itu ya Mbak Ines ya, dan juga mungkin sekarang ya sudah mulai masuk ya kendaraan listrik ya, motor listrik, mobil listrik. Nah itu juga menjadi salah satu aksi dari pemerintah. Jadi investor-investor itu juga sudah mulai bermunculan untuk otomotif yang ramah lingkungan ya, kayak motor listrik dan lain sebagainya, seperti itu. Oke, ini berarti banyak banget ya ternyata dari sisi pemerintah sendiri untuk menggalakkan bahwa kita harus beralih ke energi bersih sendiri, dimulai dari hal terkecil memasak, kemudian dari transportasi dan lain-lain gitu. Oke, terus pertanyaan selanjutnya ini sih Ibu mau tanya tentang hal kecil atau hal sederhana sih dari sisi kita masyarakat nih, apa hal kecil maupun sederhana yang dapat kita lakukan untuk pemanfaatan energi bersih ini. Jadi kayak hal kecil atau sederhana hingga besar yang perlu dilakukan oleh masyarakat untuk pemanfaatan energi bersih ini. Apalagi terlebih saya sendiri sebagai mahasiswa juga anak muda yang sadar nih kan terkait dengan energi fosil sendiri yang sudah mulai berkurang dan harus berganti ke energi bersih yang lebih ramah lingkungan. Gitu. Oke. Bagaimana untuk hal kecilnya? Oke, jadi kalau misalkan kita berbicara hal kecil ya, berarti kan itu istilahnya harus dimulai dari lingkungan rumah kita dulu nih, ya kan? Gitu. Nah, apalagi sekarang begitu ya, sebenarnya sebelum kita ke yang luas, berarti kan yang kecil dulu ya, tadi yang seperti saya bilang. Nah, ini sebenarnya kita tuh seperti kayak Mbak Ines, teman-teman lainnya yang mendengarkan podcast ini sebenarnya tuh dari kami begitu ya, saya sebutnya kayak saya generasi tua gitu ya, anggap aja saya generasi tua gitu ya Mbak Ines dan teman-teman. Jadi kita generasi tua ini sebenarnya ingin apa ya,
memanfaatkan, bukan memanfaatkan ya kurang lebih Mbak Ines ini sebagai media lah, karena kita menganggap mahasiswa, anak-anak muda ini sebagai agent of change ya, yang bisa menggerakkan suatu gerakan ya untuk memulai melakukan energi bersih ini. Jadi bisa jadi misalkan Mbak Ines ya, mungkin yang muda di rumahnya gitu ya, kan lingkup kecilnya rumah gitu ya, yang paling muda di rumahnya, mungkin sangat mengerti tentang lingkungan, mungkin pertama-tama bisa memulai dengan mematikan listrik yang tidak perlu ya, seperti kalau misalkan sekarang siang hari begitu ya, apalagi di Surabaya, kalau misalnya tinggal di Surabaya nih, mataharinya sangat sangat berlimpah gitu ya, berlimpah. Kalau misalkan di ruangan mungkin lampu dimatikan saja ya kan, juga membuat ruangan juga menjadi lebih dingin ya, karena lampu tuh kalau misalkan selalu nyala kan jadi panas juga gitu. Itu salah satunya. Lalu kalau misalkan memang sudah selesai menge-charge handphone atau laptop, itu alangkah lebih baiknya segera dicabut begitu ya, sehingga dayanya tidak terbuang sia-sia seperti itu. Lalu misalkan memang ada alat elektronik yang memang tidak terpakai begitu, silahkan juga dicabut. Nah, ini ya langkah lainnya adalah lebih banyak menggunakan transportasi publik ya. Jadi sebagai bentuk penghematan energi dan juga mengurangi dampaknya ke lingkungan, karena kan ya bisa dibayangkan ya Mbak Ines dan teman-teman begitu, kalau misalkan satu orang aja bawa satu motor ya, sedangkan penduduk di Indonesia ini ada berpuluh-puluh juta begitu ya, berapa banyak emisi yang dihasilkan dari kendaraan bermotor tersebut. Tetapi memang kalau kita bicara transportasi publik ini juga kendalanya adalah dari fasilitas itu sendiri ya, fasilitas dari transportasi publik itu ada atau tidak, tersedia atau tidak. Mungkin kalau misalkan teman-teman ini di Jakarta begitu ya, memang sudah banyak ya moda transportasi publiknya, jadi ada MRT, ada Transjakarta ya. Tetapi di sini kalau misalkan di Surabaya begitu ya, mungkin anggap saja Surabaya itu memang kota terbesar kedua ya. Ini memang masih kurang ya, adanya cuma bus Surabaya dan lain sebagainya. Jadi memang ini harus ada campur tangan pemerintah juga ya untuk menambah transportasi publik di kota-kota besar seperti itu. Oke, jadi untuk perubahan pergerakannya dimulai dari hal kecil dulu ya, Bu Yan. Apalagi sebagai anak muda ini harus dimulai dari kebiasaan sehari-hari dulu, dari hal yang paling kecil, matikan lampu dan lain-lain gitu. Baru bisa berubah ke hal yang lebih besar. Ya. Oke, pertanyaan terakhir nih Bu, mungkin harapan Bu Ausi terhadap pemerintah dan juga masyarakat Indonesia tentang pemanfaatan energi bersih ini apa ya Bu ya? Harapannya ya memang kan ya tadi kan kita sudah tahu banyak ya dari penjelasan tadi bahwa memang sisi positifnya akan jauh lebih besar ya kalau misalnya kita memanfaatkan energi bersih ini. Jadi harapannya dengan adanya SDGs tadi juga ya kan diharapkan nanti kalau kita melihat SDGs yang terkait energi bersih ini nanti di tahun 2030 ini kita lebih banyak menggunakan energi bersih. Jadi saya harap dengan adanya SDGs tersebut pemerintah juga concern ya terhadap langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai target dari SDGs tersebut, sehingga memang nantinya akan semakin banyak energi terbarukan, energi bersih terbarukan yang muncul di negara kita seperti itu. Jadi mungkin pelan-pelan begitu ya, memang tidak bisa cepat begitu. Saya tahu karena negara Indonesia ini sangat luas begitu ya, kepulauan dari Sabang sampai Merauke. Jadi mungkin bisa difokuskan dulu ke daerah-daerah yang memang memiliki potensi dari energi bersih terbarukan ini. Misalkan di daerah-daerah yang memang
airnya melimpah. Jadi mulai dari situ mungkin pemerintah bisa mulai memikirkan membangunkan PLTA yang mikro begitu ya, untuk paling tidak di daerah tersebut mencukupi airnya. Lalu listrik memang kalau kita di Jawa mungkin kita tidak pernah ya mengalami mati lampu ya, pembatasan penggunaan listrik, tetapi kalau di luar Jawa begitu masih sering mati lampu. Nah, itu mungkin pemerintah harapannya pemerintah bisa concern ke daerah-daerah tersebut dan lebih memaksimalkan sumber daya terbarukan yang ada di situ. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu Ausi atas kesempatannya. Tak terasa ini sudah berakhir podcast kali ini, sudah 40 sudah ya? menit. Wah, Iya, nggak kerasa kan, banget ya Mbak Ines ya, kayaknya kayak baru aja ya saya menjelaskan, kita berdiskusi begitu, kayak ini kurang lama ini Mbak Ines kayaknya, biar lebih teman-teman ini biar lebih paham gitu ya terkait energi bersih, karena memang penting sekali ini, nanti ke depannya ini akan sangat berguna begitu. Iya, dan mungkin nggak kerasa karena bahasanya ini cukup menarik ya Bu, karena ya dekat dengan kita, dengan sehari-hari kita juga. Oke, jadi tapi sayang sudah berakhir. Dan untuk kesimpulan podcast kali ini, jadi energi terbarukan merupakan energi yang bisa dimanfaatkan kembali, terdiri dari banyak, dari contohnya tadi energi matahari, kemudian energi angin, air, dan lain-lain. Dan kemudian penyebab kurangnya pemanfaatan energi di Indonesia ini ada karena permintaan konsumen yang rendah, terus kemudian para investor masih belum mau berinvestasi ke Indonesia karena kebijakan di Indonesia ini masih kurang stabil, kemudian kapasitas sumber dayanya, baik sumber daya manusianya juga masih belum ada, kemudian padahal aslinya itu untuk energi bersih ini sudah mempunyai banyak dampak positif, dari dampak sosial, dampak ekonomi, dan dampak jaringan juga, dan lain-lain. Dan dampak lingkungannya juga lebih banyak positifnya daripada dampak negatifnya. Tadi dampak negatifnya karena limbah baterai dari solar system ataupun tenaga surya masih bisa diminimalisir dengan diolah kembali dari baterai tersebut, limbah baterai tersebut. Dan kemudian sementara aksinya dari pemerintah sendiri sudah meluas, dari pemerintah sudah beralih untuk dari energi fosil menjadi energi terbarukan, mulai memperlakukan aksi-aksinya, jadi kayak ada penggantian LPG tadi, ada gas, jar gas tadi kan, jaringan gas dari massa, terus di sektor transportasi berganti menjadi biodiesel, biofuel, seperti itu ya Bu ya. Dan untuk kita sendiri, untuk pemanfaatan ini kita harus melakukan dari hal kecil, dari hal di rumah terlebih dahulu dengan mematikan listrik yang tidak perlu, kemudian berganti menjadi ke transportasi publik daripada transportasi pribadi, dan lain-lain gitu. Dan harapannya Bu Ausi semoga energi bersih ini bisa bertambah dengan luas dan meningkatnya dari pemerintah dan dari kita sendiri gitu ya Bu ya. Ya, benar sekali Mbak Ines itu. Jadi sudah cukup baik Mbak Ines merangkumkan dari apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Iya Bu, oke. Jadi sekian dari podcast kali ini, dan sangat seru sekali karena sampai waktunya nggak terasa, hampir habis. Juga terima kasih Bu Ausi telah datang di podcast kali ini dan memberikan info yang cukup menarik dan dikupas tuntas dan habis pada podcast kali ini. Terima kasih Bu sudah menyempatkan waktunya di kala kesibukan Ibu sebagai dosen. Dan juga terima kasih Mbak Ines. Iya Bu, dan juga terima kasih juga kepada pendengar podcast kali ini. Semoga podcast kali ini memberikan manfaat dan dapat menghibur kalian dimanapun dan kapanpun kalian berada. Sekian podcast kali ini, aku Tiniza Adea undur diri dan temukan ajaran untuk jadi solusi. Mari bersama bersuara untuk lingkungan ini. Sampai jumpa di podcast lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.